Halo semuanya, perkenalkan, aku Vicky. Seperti biasa, di video-videoku aku akan membahas berbagai hal yang menurut aku menarik ya untuk dibahas, ataupun mungkin sesuatu yang telah aku baca dari buku gitu, atau informasi yang aku dapatkan. Intinya, apapun itu yang menurut aku menarik akan aku bahas. Nah, kebetulan di video ini aku pengen ngebahas tentang sebuah fakta yang mungkin jarang orang sadari atau jarang orang ketahui, bahwa bahasa tubuh, ya body language, gerak tubuh, mimik, ekspresi wajah, itu lebih besar pengaruhnya ketika berkomunikasi dibanding ucapan kita atau bahasa verbal kita, apa yang kita ucapkan dari lisan kita. Jadi bahasa tubuh itu lebih besar perannya daripada bahasa verbal kita. Nah, mungkin kalau kalian pernah nonton pertunjukan yang dimana mereka itu nggak berbicara sepatah kata pun, hanya memainkan bahasa tubuh dan mimik ekspresi wajah mereka. Seperti mungkin film Charlie Chaplin, atau mungkin Mr. Bean, ya, atau mungkin pertunjukan pantomim mungkin yang pernah nonton, kalian akan lihat mereka nggak pernah mengucapkan sepatah kata pun. Mereka hanya memainkan bahasa tubuh mereka, memainkan ekspresi wajah mereka. Tapi kita, para penonton, paham apa yang ingin mereka sampaikan. Kita ngerti banget pesan apa yang pengen mereka ceritakan kepada kita sebagai penonton. Nah, akhirnya setelah aku baca buku tentang membaca bahasa tubuh, bahwa pada tahun 1971 ada seorang profesor yang melakukan penelitian terkait bahasa tubuh ini. Namanya Profesor Albert Mehrabian, seorang profesor dari University of Los Angeles. Nah, akhirnya dia menemukan sebuah rumus 55, 38, plus 7. Artinya apa? Artinya 55% ketika orang berkomunikasi itu dipengaruhi oleh bahasa tubuh. Nah, bahasa tubuh ini dimaksud adalah gerak tubuh, ya misalnya kayak aku menggerakkan tangan ini, ya, dan juga ekspresi mimik wajah, entah itu sedih, entah itu bahagia, marah, cemas, berbohong, dan sebagainya gitu. Nah, baru 38% komunikasi kita itu dipengaruhi oleh intonasi suara, ya, tinggi rendahnya, terus juga penekanan kata dalam berbicara gitu. Nah, barulah sisanya, hanya 7% komunikasi kita itu dipengaruhi oleh bahasa verbal, oleh kata demi kata yang kita rangkai, yang kita gunakan menjadi sebuah kalimat, dan kita ucapkan dari lisan kita. Makanya itu kalau kalian mungkin berpengalaman ya, ketika kalian mencoba untuk berbohong terhadap orang-orang terdekat kalian, misalnya berbohong sama orang tua, pasangan, keluarga gitu, atau bahkan sahabat sendiri, mereka akan cepat menyadarinya. Kenapa? Karena mungkin kalian berusaha untuk memanipulasi kata yang kalian ucapkan. Ya, kalian mungkin akan mengatakan, "Oh, enggak kok, enggak apa-apa," segala macam gitu. Kalian akan berusaha menutup-nutupi dengan ucapan yang kalian sampaikan. Nah, masalahnya orang-orang terdekat kayak keluarga, pasangan, ataupun sahabat, itu orang yang paham banget dengan kita, paham dengan gerak bahasa tubuh kita, paham dengan bagaimana kalau kita itu sedang merasa bahagia, sedang merasa sedih, mereka itu paham banget gitu. Jadi walaupun kita menutupi dengan bahasa lisan kita, tapi bahasa tubuh kita itu akan tetap menjelaskan, akan tetap menunjukkan bahwa kalau bibir aku, kalau mulut aku mengatakan enggak apa-apa, padahal bahasa tubuhku mengatakan bahwa ada apa-apa gitu. Ketika aku mengatakan aku bahagia kok, padahal bahasa tubuhku mengatakan aku tidak bahagia gitu. Nah, itu dia sebuah pengaruh dari bahasa tubuh. Jadi kamu nggak bisa bilang bahwa aku orangnya percaya diri, aku nih orangnya lagi tenang banget sekarang ini, aku lagi pede. Padahal kamu sedang mengedipkan kelopak matamu itu lebih banyak daripada yang seharusnya. Karena ciri-ciri orang yang sedang panik, ciri-ciri orang yang sedang merasakan tertekan, terintimidasi oleh suasana ataupun lawan bicaranya, mereka mengedipkan mata lebih dari yang seharusnya gitu. Jadi, kalau kamu bilang, "Enggak kok, aku nggak apa-apa, aku tenang, aku pede," padahal kamu mengedipkan kelopak matamu lebih banyak daripada yang seharusnya, itu menunjukkan bahwa kamu sedang terintimidasi atau sedang tertekan gitu. Jadi bahasa tubuh itu penting banget teman-teman. Kita itu harus tahu apa perbedaannya ketika seseorang berpidato dengan telapak tangan menghadap ke bawah seperti ini, yang artinya dominasi gitu, otoritas gitu, menunjukkan otoritas, atau ketika seseorang berpidato dengan telapak tangan yang terbuka seperti ini, menunjukkan bahwa kita bersahabat, menunjukkan keterbukaan gitu, menunjukkan ayo aku welcome terhadap kalian gitu. Nah, itu bahasa tubuh, makanya itu menarik banget dan itu lebih besar perannya dalam berkomunikasi, bukan ucapan lisan yang hanya 7%, dan ini berdasarkan penelitian dilakukan oleh Profesor Albert Mehrabian tadi dari University of Los Angeles. Nah, tapi aku mau disclaimer dulu nih. Jadi, kalau kalian pernah dengar ada istilah membaca pikiran
orang lain gitu. Itu sebenarnya bukan sesuatu yang mistis, teman-teman. Ya, membaca perasaan orang lain itu bukan sesuatu yang bersifat supranatural, sesuatu yang mistis gitu ya kan, sesuatu yang bersifat apa ya, goib mungkin dan sebagainya lah gitu. Tapi itu memang sesuatu yang bisa dipelajari gitu, kayak membaca bahasa tubuh berarti sama dengan membaca apa yang sedang dirasakan oleh orang lain. Dan sebagai catatan, ini disclaimer ya, ilmu tentang membaca bahasa tubuh, membaca pikiran orang lain, bagaimana memahami gerak tubuh orang lain, itu bukanlah sebuah ilmu pasti layaknya seperti matematika yang 1 tambah 1 2, 2 kali 2 4. Bukan. Jadi itu dia tadi, kalau kalian mungkin punya pendapat yang lain, mungkin pernah baca buku yang mungkin bertolak belakang dengan apa yang aku sampaikan, pernah baca jurnal yang berbeda dengan apa yang aku sampaikan, silahkan sampaikan atau ketik di kolom komentar. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe channel aku guys. Thank you.